Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu lalu saya bagikan renungan firman Tuhan dengan judul Sempurna dalam hal apa? Yang bagian pertama, yang berbicara tentang Yesus menghendaki kita untuk sempurna dalam hal kasih. Pada renungan hari ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua. Yesus juga menghendaki kita sempurna dalam hal iman. Arti daripada sempurna yang dimaksud di sini adalah sampai akhir, sampai selesai, tuntas. Sebagai contoh, seorang wanita yang menjadi tuan rumah dari sebuah pesta, biasanya pada umumnya pasti berdandan. Mulai dari rambut, make up wajah, tangan sampai ujung kaki. Dan dia akan menyelesaikan dandanannya sampai tuntas. Dan setelah lengkap semuanya, dia akan melihat dirinya di depan cermin, memeriksa apakah sudah sempurna sesuai dengan yang diinginkannya. Pria dengan hobinya melakukan kesukaannya, apakah itu berhubungan dengan mobil atau sepeda, alat elektronik, mungkin sedang membangun sesuatu atau merakit sesuatu, juga akan melakukan semuanya itu sampai selesai. Dan setelah semuanya selesai, dia dapat melihat dengan puas. Dia bisa melihat sudah sempurna, sesuai dengan keinginannya. Satu contoh lagi, kita pergi ke toko melihat sebuah barang. Kita menemukan barang yang bagus, yang sesuai seperti yang kita butuhkan. Tapi waktu diperiksa dengan teliti, pengerjaannya ada yang kurang, belum sempurna. Ternyata belum terselesaikan dengan baik. Sekarang kita mau sama-sama melihat kitab Injil Matius pasal 19 dengan judul perikop orang muda yang kaya. Ada seorang muda yang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang muda ini mengaku sudah menuruti dan melakukan semua perintah Allah. Selanjutnya, Matius 19 ayat 21 sampai 23 dikatakan kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Di kitab Markus dikatakan hanya satu hal lagi kekuranganmu. Apa yang kurang? Selanjutnya dikatakan, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Saya percaya Tuhan bukan anti orang kaya, tapi dalam perjalanan mengikut Tuhan, bukan hanya perbuatan baik saja yang membawa kita menuju hidup yang kekal. Perbuatan-perbuatan baik tentu sejalan dengan firman Tuhan. Tapi bisa terjadi Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu yang sangat kita pegang erat-erat. Jika diperhadapkan pada perkara atau pilihan yang sulit, seperti orang muda ini, bisa saja kita hanya bertahan setengah jalan. Maka hal tersebut dapat menghalangi kita untuk mengikut Tuhan sampai akhir. Jadi, jangan sampai ada sesuatu apapun, termasuk harta kekayaan, menghalangi iman kita untuk mengikut Yesus sampai akhir. Dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Alkitab New King James Version menuliskan,
the author and finisher of our faith. Yesus adalah pelopor yang memimpin dan yang menyelesaikan atau menyempurnakan iman kita. Dikatakan tadi di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita memandang pada Yesus. Melihat dan mencontoh Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Yesus yang memimpin kita dalam iman, yaitu yang mengarahkan kita kepada iman, memberi teladan terlebih dahulu. Dan memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya, Yesus bukan hanya memberi contoh di awal, tapi dia menyelesaikan sampai akhir hidupnya, sehingga iman itu menjadi sempurna. Di dalam kitab Injil Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Yohanes 19 ayat 28 dan 30, ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan ayat ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita juga bisa melihat contoh dari Rasul Paulus, yang adalah manusia biasa seperti kita, bukan orang super. Paulus yang dulunya membenci Yesus dan menganiaya jemaat-jemaat Kristus, dan oleh karena kasih karunia Allah, dia bisa mengenal Kristus Tuhan dan menjadi pelayan Injil kasih karunia Allah sampai akhir hidupnya. Paulus yang penuh dengan kelemahan sebagai manusia, pernah merasakan penderitaan, kelaparan, kehausan, dan sendirian. Paulus juga berkata di kitab 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Seseorang bisa dikatakan memiliki iman yang sempurna jika melakukan seperti Paulus, yaitu setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Begitu juga saat kita memerlukan sesuatu, punya kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, kita berdoa kepada Tuhan, kita mulai mengaktifkan atau menggunakan iman kita. Tapi dalam prosesnya dari hari ke hari, iman kita pasti diuji dengan segala macam hal. Nah, yang menentukan hasil akhirnya adalah apakah iman kita itu bertahan sampai akhir? Dan apapun hasilnya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa hal itulah yang terbaik bagi kita? Yakobus 1 ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki iman yang sempurna untuk keselamatan kita sendiri. Jadi, mari terus kita sama-sama memelihara iman kita kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat, segala kebaikan dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan kiranya terus pimpin hidup kami, Roh Kudus memampukan kami untuk menjalani hari demi hari sehingga kami mencapai tujuan yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun pergi dan berada, menyelamatkan dan melindungi setiap jemaat dan keluarga. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.